September 2019, saya dan rombongan naik ke Gunung Merapi. Kami melakukan pendakian di siang hari dengan alasan keselamatan, sekalian menikmati perjalanan dengan harapan bisa menikmati indahnya alam Merapi. Alam memang tidak bisa kita tebak. Yang awalnya cuaca cerah seketika berubah kabut dan turun hujan. Mungkin orang-orang yang tidak tahu dan mengerti pastinya akan berkata, kita tertawa seolah-olah lupa diri. Semua itu salah. Kita tertawa hanya menghibur diri tanpa lupa diri. Kami pun sadar akan keselamatan. Oleh sebab itu, sesekali kami berhenti untuk menyiapkan tenaga untuk berjalan kembali menuju puncak Merapi. Berlahan, setapak demi setapak, kami melangkah hingga akhirnya kami sampai juga di Cadas Merapi. Dan kami pun tidak pernah menyesal sampai tidak sesuai prediksi. Sebab niat kami mendaki dan mendaki untuk kembali. Sesampai di Cadas, kami mampir di sebuah warung menunggu hujan reda untuk menikmati secangkir kopi. Setelah hujan reda, kami pun bisa mendirikan tenda dan merebahkan diri, beristirahat, bercerita, untuk siap-siap paginya kita mau ke puncak Merapi. Dan malam pun berganti siang, kami pun lanjut untuk naik ke puncak Merapi. Di Cadas, tepatnya di bawah Tugu Abel, kami menjumpai begitu banyak pendaki yang masih di bawah umur atau masih terbilang anak-anak. Sesampai di puncak, kami begitu takjub melihat indahnya alam semesta. Masih di tahun yang sama, 2019, tepatnya di bulan November, saya kembali lagi ke Gunung Merapi. Namun pendakian kali ini bersama teman-teman yang berbeda. Entah apa yang saya cari, entah apa yang saya tuju. Saya di sini merasa nyaman, seakan-akan beban pikiran terlepas begitu saja. Itulah alasan saya kenapa kembali lagi ke Gunung Merapi ini. Dan di sini pun saya pergi ke puncak Merapi. Saya menyelusuri kawah Merapi. Pastinya saya tetap hati-hati dan tetap waspada.
Setelah erupsi 3 Desember 2023 tahun ini, saya baru sadar selama ini saya salah dan terlalu berani untuk mendekati kawah Gunung Merapi. Begitu juga Taman Edelweiss ini, taman yang begitu indah, taman yang begitu bisa membuat semua pendaki yang datang ke sini nyaman. Ternyata ini bukan tempat yang aman untuk didekati, sebab Taman Edelweiss ini tidak jauh dari Kawah Merapi. Semoga semua ini menjadi pembelajaran buat saya dan teman-teman semua. Lagi dan lagi, Oktober tahun 2020, saya kembali lagi ke Gunung Merapi. Saya akan mengulangi kesalahan yang sama atas ketidaktahuan, atas kebodohan saya. Saya berlama-lama di sini. Saya rasa setelah erupsi tahun 2023 ini, saya baru sadar alasan untuk berlama-lama di arah Taman Edelweiss mengambil air itu bukan alasan yang tepat, sebab taman ataupun aliran air yang ada di Taman Edelweiss ini bukan tempat yang aman untuk dikunjungi di Gunung Merapi. Erupsi Gunung Merapi tahun 2023 ini banyak pembelajaran penting yang bisa saya dapat dan dapat saya jadikan pembelajaran. Ternyata alam tidak bisa diprediksi. Bencana bisa kapan saja terjadi. Apalagi ini Gunung Merapi. Jadi bukan saja ke Gunung Merapi, kemanapun tempat alam yang sekiranya berbahaya dapat saya jadikan pembelajaran penting. Kali ini kebodohan kembali lagi saya lakukan. Januari 2021 saya datang lagi ke Merapi. Bagaimana tidak bodoh? Pendakian kami lakukan di malam hari dengan cuaca yang tidak sama sekali bersahabat, yang mana di sepanjang jalur kita mengalami hujan. Satu hal yang sangat saya banggakan dalam pendakian, jalur yang licin, hujan yang tak kunjung reda, namun kita tetap tertawa, kita tetap tersenyum, dan kekompakan, kekeluargaan yang tak bisa saya lupakan. Saya bangga punya adik-adik, punya teman-teman yang bisa saling mengayomi. Canda tawa antara kita membuat tenaga ada untuk terus melangkah. Sesampai kita di puncak, ternyata Gunung Merapi sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya ada himbauan dari pihak pos untuk kembali turun atau untuk tidak mendekati kawasan puncak Kawah Merapi. Dengan tidak mengambil risiko panjang atau risiko yang besar, siangnya kami langsung turun. Kami tidak sempat mengunjungi Tugu Abel, apalagi puncak Merpati yang ada di dekat Kawah Merapi.
Agustus, kami kembali lagi ke Merapi. Entah sebuah pertanda akan terjadi sesuatu yang tidak baik, dan kami di sini memaksakan diri. Dalam keadaan kurang fit atau kurang sehat, kami tetap melakukan pendakian. Alhasil, sampai di Cadas Merapi, kami tidak mendapatkan tempat atau area camp yang bisa dipakai untuk mendirikan tenda. Waktu itu, Merapi begitu penuh dengan pendaki yang berdatangan. Bisa jadi kami yang terlambat atau memang pendaki yang begitu banyak. Tapi kebahagiaan, kekompakan itu tidak mengalahkan atau tidak mengurangi kebahagiaan kami. Terima kasih Tuhan, begitu indah alam semesta. Terima kasih Merapi yang selalu ada di hati kami. Inilah yang belum terwujud yang saya lakukan di Merapi. Tadinya saya berkeinginan melanjutkan film yang belum selesai. Namun, atau mungkin cukup saya simpan di sini. Sebab setiap kita punya cerita yang berbeda di saat melakukan pendakian di Gunung Merapi. Salam lestari.